Hai guys, welcome to my YouTube channel. Hari ini aku pertama kali membuat vlog di YouTube channel aku, dan hari ini aku akan membuat materi tentang pengantar manajemen, yaitu manajemen stakeholder dalam perusahaan. Nah, sebelum teman-teman menyaksikan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe, karena like dan comment subscribe kalian sangat penting buat saya. Dan selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen stakeholder dalam perusahaan. Nah, poin pertama itu adalah rumusan stakeholder. Nah, rumusan stakeholder ada dua. Yang pertama, the wide sense of stakeholder, atau dalam arti yang luas adalah kelompok-kelompok atau individu yang memengaruhi tercapainya tujuan perusahaan, atau mereka juga dipengaruhi oleh perusahaan pada saat perusahaan ini mencapai tujuannya. Contohnya seperti kelompok kepentingan sosial, asosiasi, pemegang saham, pekerja, pelanggan, dan pemasok. Kemudian poin kedua yaitu general sense of stakeholder, atau dalam arti yang sempit, yaitu perusahaan memiliki ketergantungan terhadap kelangsungan hidupnya terhadap stakeholder ini berdiri dari kelompok-kelompok atau individu tertentu. Contohnya seperti pegawai kunci pemerintah, kreditor tertentu, dan pemegang saham. Kemudian poin kedua ini menurut Clarkson, stakeholder terbagi atas dua, yaitu stakeholder primer. Nah, stakeholder primer ini merupakan pihak tanpa partisipasi yang berkelanjutan sehingga organisasi tidak berkembang. Contohnya seperti pemegang saham, investor, pelanggan, pekerja, dan pemasok. Kemudian poin kedua ini adalah stakeholder sekunder. Stakeholder sekunder ini merupakan pihak yang dipengaruhi atau mempengaruhi perusahaan, atau mereka yang tidak terlibat dalam transaksi dengan perusahaan, atau mereka juga tidak terlalu penting dalam kelangsungan hidupnya. Contohnya seperti media berbagai kelompok kepentingan tertentu. Kemudian poin ketiga ini merupakan stakeholder terbagi atas 8 kategori. Nah, kategori yang pertama yaitu customer atau konsumen. Mereka adalah orang-orang yang kita berikan sejumlah barang atau jasa yang kita miliki. Kemudian mereka juga apa yang kita lakukan ini sangat berdampak kepada mereka. Nah, poin kedua adalah partner atau mitra. Mereka adalah organisasi yang bekerja sama dengan organisasi kita. Kemudian yang ketiga yaitu supplier atau penyalur. Mereka adalah organisasi yang menyediakan sejumlah barang atau jasa kepada organisasi kita. Kemudian yang keempat yaitu regulator atau pemerintah. Mereka adalah badan organisasi yang menyediakan berbagai sistem peraturan atau perundangan yang harus kita taati, seperti Departemen Keuangan, Departemen Distribusi, kemudian Departemen Tenaga Kerja. Kemudian yang kelima yaitu employer atau perusahaan. Mereka adalah orang-orang yang bekerja sama sehingga terlibat penting terhadap jalannya organisasi dengan perubahan yang dilakukan. Kemudian yang keenam adalah manajer atau orang-orang yang memiliki kepentingan atau profesional dalam organisasi, kemudian memberikan arahan dalam menjalankan sejumlah bisnis. Kemudian yang ketujuh yaitu owner. Owner adalah orang-orang di dalam organisasi yang melakukan bisnis konvensi seperti perusahaan, yayasan. Kemudian yang terakhir yaitu competitor. Competitor adalah pesaing sehingga memiliki kepentingan di dalam perusahaan kita yang dilakukan oleh organisasi kita. Selanjutnya yaitu poin keempat. Poin keempat ini terdiri dari internal stakeholder. Internal stakeholder terdiri dari employer, manager, dan owner. Kemudian poin kedua yaitu external stakeholder. External stakeholder ini terdiri dari supplier, sosial, government, kreditor, shareholder, dan customer. Nah, mungkin itu saja vlog yang saya buat hari ini.
Jangan lupa like, comment, and subscribe.